yang kami takzimi Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPDI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia Adabi, yang kami hormati para wali santri Yayasan Insan Cendekia Adabi yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para guru dan staf Insan Cendekia Adabi serta santriwan dan santriwati yang kami sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bersilaturahim dan menuntut ilmu di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian rutin bulanan Keluarga Besar Yayasan Insan Cendekia Adabi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa juga salawat dan salam serta penghormatan kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti, dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Imam Wahyudi MPDI tentang adab dan ilmu, yang ketiga tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir penutup. Kita lanjut saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara yang mulia ini, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Imam Wahyudi MPDI tentang adab dan ilmu. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah Walakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Kemudian mensalaka tariqat yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Taqwa, yang mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita menunaikan kewajiban yang harus terus dilaksanakan. Minal apa? Dari buaya sampai liang lahat. Minal mahdi ila lahdi. Jadi tugas menuntut ilmu itu bukan tugas santri saja, ya, bukan tugasnya santri semata atau mahasiswa yang kuliah. Ya. Kalau
masih pemikirannya seperti itu, belum mengamalkan hadis thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Sebab tidak ada batasannya menuntut ilmu. Kewajiban yang Allah bebankan, yang Rasulullah perintahkan kepada kita semua tak ada batasnya. Bahkan ilmu itu tidak akan, atau seumur hidup kita pun kita gunakan untuk belajar, semuanya ilmu Allah masih banyak, tidak akan bisa kita menyelesaikan atau tamat. Laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekiranya ya, lautan yang ada, padahal lautan itu berapa luasnya para santri? Daratan sama lautan mana guru IPS? Berapa itu bandingannya? Lautan samudra 2/3 ya. Bumi daratannya 1/3. Sekiranya 2/3 itu dijadikan kita, bahkan dikalikan lagi tuh 7 kali lipat, tetap saja tidak bisa apa? Untuk mencatat ilmu Allah. Sehingga apa? Kita harus semangat ya, karena tidak ada tamatnya menuntut ilmu. Tidak ada tamatnya dalam menuntut ilmu. Ya, oleh karena itu orang yang terus belajar menuntut ilmu, dia akan menyadari semakin belajar apa? Semakin merasa bodoh, semakin jahil. Banyak sekali ilmu yang belum dipelajari ternyata, ya. Sehingga ilmunya menjadi sikapnya menjadi apa? Tawadhu, seperti padi, ya. Tidak boleh sombong atau merasa lebih pintar atau lebih pandai. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, pada pertemuan perdana mudah-mudahan ya kita berdoa ya dilindungi Allah. Bagaimana doanya para santri? Allahumma inna nas'aluka salaman bidin. Kalau yang doa corona, Ubika minal barwasi wal junubi wal judami wa min sayyi'il asqam. Itu terus ya. Tadi sudah dikir pagi ya, meskipun seneng banget yang libur ya. Walaupun berapa hari Repan, ingat-ingat ya. Boleh tak ulang liburan di pondok, boleh. Enggak belajar yang di kelas tapi murojaah, boleh ya. Udah umumkan kalau pengen liburan di pondok karena rumahnya di Tangerang ya. Wah, Rizky mana Rizky? Wah, udah senang Umi yang datang ya. Ya, itulah kebahagiaan santri ya, dilatih mandiri menghadapi masalah-masalah kehidupan, dilatihkan, disimulasikan di pondok. Harapannya nanti ketika hidup di masyarakat sudah lulus bisa kuat ya, tegar menghadapi masalah demi masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi judul besar hidup ya isinya ujian ya. Ujiannya lebih banyak dari waktu yang ada. Jadi isinya masalah demi masalah. Tugas kita menyelesaikan masalah, menyikapi masalah yang dibenarkan sesuai syariat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para santri semuanya, mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah ya, karena Pak Edi ya susah sekali Pak Edi untuk bisa lengkap ya.
Jadi dari tahun 2017 begini ya, dinamikanya ya. Tapi karena memang yayasan ini yang pokoknya kan berdakwah kan. Dengan di sekolahan itu kita mau kondisikan dalam arti sama-sama belajar. Sebulan sekali untuk menunaikan kewajiban yang terkoordinir melalui sekolah tahfiz Cendekia Adabi. Meskipun mungkin di tempat yang lain para pecinta ilmu sudah terus belajar ya, yang sekarang apalagi lebih mudah mengakses ilmu. Tapi juga ada dampaknya, mudahnya ilmu, mudahnya lupa. Mudah didapat ilmu ternyata bisa membuat mudah hilang. Jadi kita belajar tetap ya, lama-lama tetap tatap muka ini yang terbaik ya. Belum lagi kaitannya pahalanya, belum lagi kaitannya apa? Ketenangan. Jadi orang hadir majelis ilmu, nazalat alaihimu sakinah, maka dia akan diturunkan oleh Allah, diberikan apa? Ketenangan. Dan itu tidak didapatkan dari YouTube ya. YouTube kan rekaman gitu ya, diputar ulang. Itu tidak mendapatkan barokah ya. Oleh karena itu sebisa mungkin ya, kita tidak merasa berani, merasa punya doa yang ampuh, aman dari corona, masih PPKM atau berapa yang satu ya. Tapi juga kita tidak terlalu takut yang berlebihan. Kita terima ini wabah ini dengan lapang dada, sebab kalau stres itu nanti imunnya menurun dan masalahnya tambah rumit. Jadi kita terima ini pemberian Allah. Kalau mau muhasabah, kenapa ada azab seperti ini? Para ulama sudah menjelaskan banyaknya dosa. Maka diantaranya menghilangkan wabah ini dengan bertaubat. Supaya orang bertaubat gimana? Yayasan ini tetap berupaya. Kalau anak-anak ini semuanya pasti akan disekolahkan oleh orang tuanya. Ada yang sudah paham Islam, yang lebih mendalam, ingin ya anaknya lebih menguasai agama daripada orang tuanya. Yang pada intinya semuanya pasti akan disekolahkan. Tapi kalau hanya anaknya saja, sementara orang tuanya tidak ada kegiatan untuk menambah, ya, walaupun sebulan sekali, menurut ya sekolah-sekolah Islam yang bisa berhasil tetap harus apa? Ada kegiatan pertemuan wali, sifatnya apa? Sinergi. Tadi materinya nanti disampaikan ini apa? Sinergi antara orang tua dan guru sekaligus yayasan yang menyelenggarakan program-program yang ada. Oleh karena itu ya tetap ya setelah PPKM level 1 2 hari ini banyak sekali suara-suara ini pengajian. Alhamdulillah ya Allah, sudah 1,5 tahun tidak mendengar ya, sepi. Subuh ada, habis maghrib ada. Jadi tawasud tengah-tengah, tidak terlalu berani, terus abai prokes, juga tidak terlalu takut. Sebab konser sudah boleh, konser sudah boleh, bioskop sudah buka, loh kita menuntut ilmu, shopnya nggak usah lagi apa renggang, sudah berani. Jadi harus juga apa namanya adil ya, kebijakannya juga harus adil. Selain protokol iman tadi sudah dibaca, alhamdulillah setiap santri setiap pagi zikir pagi, kemudian siang berdoa, asar berdoa, zikir sore, supaya kita untuk memohon ya perlindungan kepada Allah selain upaya prokes yang ada. Sekaligus juga ya nggak berkerumun. Kalau di bawah 10 yang saya tahu disuruh apa? Jaga jarak. Ini santrinya cuma 6 kelas 1. Yang kelas paling banyak kelas 3 10. Selainnya 3 kelas 6. Ya. Kelas 4 2. Itu kerumun sama siapa gitu? Ya. Jadi secara logika ilmu kesehatan ya itu tidak berkerumun. Maka kita berani, hati-hati, terus bermohon kepada Allah supaya dilindungi. Ya pengajian ini kalaupun hadir, mana yang
ngitung-ngitung berapa yang bisa hadir seadanya saja ya. Wali kelas sudah melaporkan tidak lengkap, ya biasa begitu ya. Semoga uzur ya. Yang penting sebetulnya pesannya sinergi butuh ilmu. Kalau pas hari Ahad kondangan nggak bisa, wali harus memastikan belajar di mana, di majelis taklim di mana gitu. Selain yang kita upayakan sebulan sekali ini harus itu akan kelihatan gitu ya terhadap anaknya ya, terhadap sikap-sikap adab ya, itu semua kelihatan. Yang kalau kita dalami pelan-pelan adab kepada guru itu, waduh, kalau ingat zaman mahasiswa demo, waduh hilang semua ini ya. Gimana ya demo dosen lawan guru, barokah ilmu hilang, bahkan bisa ya durhaka kepada guru ya. Tinggal santri kejarlah itu ya, diceritakan anak-anak yang mungkin nilai akademiknya pas-pasan tapi dia nurut ya, malah itu nanti bermanfaat. Sebab kesuksesannya apa, keberhasilannya itu dalam menuntut ilmu nanti kalau sudah lulus seberapa besar dia bermanfaat bagi masyarakat. Kalau manfaatnya untuk pekerjaan, menyenangkan orang tuanya, dapat pekerjaan ya. Kalau bermanfaat lebih luas lagi, berguna bagi agama, berguna bagi bangsa, dirinya diwakafkan untuk Islam baru. Nah sekarang ini semua potensi akan muncul ya. Apa ini Umi Rizki, Umi Lian, ini baru digali potensi. Dulu belum sekolah, nurut, sudah sekolah malah super. Ya ketularan siapa? Keterampilan yang negatif juga diperoleh. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau sampai santrinya banyak gitu ya. Padahal anak-anak itu meniru ya. Dia seperti goresan yang bertemu kawan A dapat pengaruh apa? Ketemu B. Lah kalau santrinya 25 pengaruh, tinggal buat mana anak kita punya kecenderungan meniru semua sama. Tarik menarik di situ. Cilakannya suruh guru yuk gitu kan? Maksudnya kan? Akhlak buruk itu menular dengan mudah. Tidak seperti akhlak terpuji, susah sudah dicontohkan, pakai peraturan, pakai apa hukuman itu kan bisa balik lagi. Urusan sendal dibuat lempar-lemparan masih sekarang kelas 1 ini Pak. Dari warisan apa yang pondok SMP udah dihukum, lumayan dendam sendalnya. Siapa yang menghilangin itu sekarang ke kelas 1 sudah banyak laporan sendalnya hilang, disumputin di bawah-bawah gorong-gorong itu, wastafel bawah situ ditutupin ember ya. Jadi potensi ini fitrahnya harus dijaga, diselaraskan dengan ketentuan agama berat. Apalagi kalau guru agama itu nggak ada habisnya ya. Sudah jadi orang sukses, jadi anggota DPR ditangkap. Dulu kuliah agamanya lulus kayak sekolah Islam apa enggak ya? Beban guru agama ya, dunia akhirat. Alhamdulillah kita ya memang berat ya. Urusan ada ini banyak urutannya. Adab kepada Allah masalah, orang banyak sirik, patung segala macam. Loh, itu yang mengundang azab gitu. Orang dakwah itu kayak orang kawin. Ngapain ngurusin orang? Mau ke dukun, mau berobat sirik, ya? Mau kuda lumping, kok ngurusin orang? Katanya apa? Maksiat saya sendiri, masuk neraka saya sendiri. Orang egois.
Bukan hanya masalah itu. Kalau Allah buka, orang beriman tidak beriman, semuanya kena azab. Jadi orang berzina di sekarang ini, dia yang berzina, kita kena azab semua. Gempa lah, puting beliung 3 tahun yang lalu Pak. Samping sebelah itu hilang semua, sebelah sini hilang bagian. Apa ini spandek ini? Mungkin kalau nggak ada orang ngaji juga hilang juga karena belah itu puting beliung dari sini. Iya, orang bingung tuh, belah. Samping kanan, samping tengahnya belah. Itu masih pembangunan waktu itu. Kalau nggak ditolong Quran nggak ngerti, jangan-jangan hilang semua. Nah itu kita meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ruh dari lembaga kita, ya. Sekaligus itu kita memahami bahwa kalau tidak dilakukan orang beresiko, ya, beresiko banyak akan turun azab, ya, bahkan yang orang-orang terdahulu sudah terbukti, ya. Kalau orang LGBT dibiarin, Islam liberal dibiarin, kawin sejenis dibiarin, semua agama sama. Waduh. Bagaimana kalau azab kaum Sodom diberikan kepada kita? Kaumnya Nabi Lut terulang kembali. Kampung ini aneh Pak, cerita LGBT di Gedato, rupanya orang Lampung yang dicincang. Sumanto juga orang Lampung, di Lampung namanya, makan orang. Jadi kalau kita ke Jakarta itu cerita Lampung begal ya, ini PR berat. Dakwahnya di sana bagaimana? Itu ada kampung begal. Dakwahnya gimana? Semuanya bisa diobati dengan tarbiyah dan dakwah. Itu yang paling efektif, ya. Semua akar masalah itu atau marufat, semua masalahnya karena kejahilan. Ya, kejahilan itu menjadi sebab, ya. Dan dengan kejahilan itu lahirlah, ya. Apabila orang jahil itu melahirkan maksiat dan maksiat akhirnya azab, ya. Dan karena itu ruh harus terus dijaga, karena guru-guru ini juga harus diberikan cas bahasanya, ya, seminggu sekali. Biasanya hari Senin kita sudah 1 bulan hari Senin jam 6:30. Nah ini ada pas pekan pertama dimajukan di hari Ahad, sekaligus ada pertemuan wali. Selain juga silaturahmi, kita sangat mengharapkan Pak Edi masukannya. Wah, paling berat misalnya di yayasan pasti saya itu nanti kalau ada uang hilang, ya, sendok hilang. Kalau santri panuan itu gimana itu? Ditanya nggak kira-kira ketua yayasan? Kita hanya yakin dibiarin yang hidup kena jamur, apa udah diomongin? Berapa kali yang ceramah PH? Siapa yang udah? Ustazah ini udah, Ida udah ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Udah. Masih gitu, ya. Masih ada kendala-kendala itu. Perilaku, adab-adab kebersihan sudah diajarkan. Jadi tantangannya ya harus terus diulangi, diingatkan, ya. Namanya mendidik, mengasuh, ya, berat. Kalau hanya mengajar selesai, ilmu disampaikan aman, ya. Tapi ini berat, urusannya mengasuh. Hadirin Allah, materinya kita ambil dari konsep adab dan ilmu dari pembina, ya. Ustaz Adrian Husaini, ketua Dewan Dakwah sekaligus guru saya secara langsung ketika kuliah, beliau menitipkan pesan, ya, untuk bisa dikembangkan model sekolah adab. Adapun materi yang mau kita ulas, diantaranya apa yang saya kirim tadi malam kalau tidak salah, itu di grup-grup itu ada. Kalau memungkinkan dibuka HP, ya, karena tulisan itu mewakili dari apa yang beliau pesankan. Pemikiran pendidikan coba dibuka yang dulu, pemikiran
pendidikan Ustaz Dr. Haji Adian Husaini, reformasi pendidikan untuk kebangkitan umat dan bangsa. Ya, ketemu ya guru-guru ya. Pendidikan ya merupakan dimensi yang kerap dibicarakan di seluruh dunia dan menjadi salah satu indikasi negara itu maju gak maju ya karena pendidikan. Ya. Pendidikan kemudian berarti sepakat nih nomor satu kalau mau memajukan bangsa kan rumusnya sumber daya manusianya, resource-nya, human resource-nya. Nah ketika itu mau dimajukan, tentu gimana caranya orang biar beradab, biar terdidik, pasti melalui lembaga pendidikan. Ya, sehingga kemudian kita sudah sepakat berjuang melalui pendidikan ini paling efektif hari ini. Ya, perjuangan menegakkan la ilaha illallah yang paling efektif melalui lembaga pendidikan. Belum lagi proses pengkaderan itu tidak harus dilakukan. Kalau tidak, Islam di muka bumi punah tidak, tapi di Sukarawi bisa hilang. Ya. Di muka bumi hilang nggak mungkin, cuma di daerah kita bisa saja Islam tinggal nama. Untuk itu estafet dakwah setelah Nabi wafat, ya harus dilanjutkan. Ya, sahabat tabi'in, tabi terus sampai kepada kita, para ulama terus. Ya, tidak boleh meninggalkan dakwah. Beliau kemudian memulai ya, Ustaz Adian Husaini memberikan pertanyaan penting. Apa pertanyaannya? Ya, Mbak Ida, apa pertanyaannya? Pendidikan yang baik itu seperti apa? Ada Umi Rizki, kepala sekolah. Umi Rizki, gimana kira-kira? Pendidikan yang baik. Pertanyaan ini kita jawab bersama. Sekolah ini terbuka. Kalau ada yang nggak benar, segera sampaikan, dirubah saat itu juga. Direvisi kurikulum, nggak ada masalah. Kita nggak kaku, ya. Kita nggak kemudian harus kata ketua yayasan. Nah, kita berdialog. Ayo mana ya konsep yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan. Kalau dikatakan tujuannya pendidikan kita itu apa? Goalnya. Gampang ngurusin sekolah, biasa. Siapkan tujuannya, siapkan materinya, konsepnya itu. Bagaimana cara ngajarnya, metodenya, dan terakhir bagaimana menilainya. Itu aja. Ya, tinggal mau diisi apa? Ya, mau diisi apa? Apakah seperti yang sekarang telah marak di tengah masyarakat atau justru yang lain? Ayo, yang sudah umum. Kalau kita lihat lembaga-lembaga ya, belajar manajemen, sebenarnya Pak ini belajar manajemen Pak ya, di Anur ya. Oh masalah. Jadi sudah selesai Pak magisternya ya. Apa lanjut S3? Kawan sekelas sebenarnya Pak Kiai. Waktu S3 pertama saya di UIN sini, kawan sekelasnya Pak Kiai Andi Warsono. Ya sempat ijazah saya gabung-gabung, tapi karena saya senang ngomong kan, senang ngomong lah. Ya. Di kawan Pak Agus Jarwo ya sekelas. Jadi sudah betul apa belum ini? Gak apa-apa. Yang ada kalau menurut pemerintah kan jalur jenjang pendidikannya mulai dari apa? Yang umum katanya sebenarnya itu sebulan ya, memisahkan ilmu umum, ilmu agama, nggak boleh itu nanti. Ya, kalau sudah konsep islamisasi itu semua itu dari Allah. Hanya kemudian orang kafir duluan pikirkan, kemudian memberi nama, dipisah-pisah ya, ada dikotomi, ada ilmu agama, ilmu umum. Terus semuanya sumber ilmu Allah. Ya, ada buku-buku itu guru itu berguru kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan kita merasa bisa menemukan terus lupa. Siapa yang menciptakan kita kan begitu? Umpamanya kita sebagai ilmuwan. Justru orang-orang yang intelijensinya tinggi, ilmuwan banyak yang masuk Islam. Karena berpikir ketemu. Nah kita tidak boleh pemikirannya memisah-misahkan. Belajar matematikanya juga harus bermuara kepada tauhid. Itu yang kita harapkan.
Islamisasi. Nah ini kan belajar itu pada akhirnya supaya dekat kepada Allah, ya. Keimanannya bertambah, khosyatullahnya semakin tinggi. Itu indikatornya. Kalau belajar semakin sombong karena nambah semester, bangga mahasiswa, biasa berapa ini semesternya ini? 13 atau 15? Atau udah S2 semakin bangga, balik itu. Ya. Belajarnya salah, gurunya didiknya bisa jadi salah, masalah nih, niat. Dan dampaknya juga akhirnya ilmu jadi kayak barang komoditas kebanggaan. Ilmu itu hidayah untuk menerangi orang, bukan barang dagangan. Kalau ada orang tua masih menganggap investasi terbaik melalui mulai mana? Buang hal yang kayak apa? Yang penting nanti berhasil dapat kuliah. Aduh, udah rusak dari awal. Ya, biayanya berapa aja? Itu dimarahin sama bangun itu. Jangan kayak ayam katanya nggak tahu endoknya, nggak tahu telurnya. Itu termasuk begitu bahaya ya. Nah ini perlu kita luruskan. Penyakitnya sekularisasi sudah kemana-mana. Penyakitnya komersialisasi pendidikan kemana-mana. Sudah merambat. Sistem pendidikannya sudah memisahkan antara ilmu, antara agama dan negara. Program-program itu. Nah kita islamisasi nggak bisa, ya. Harus bertambah tauhidnya. Jika di sini ditanya apa sekarang sistem pendidikan yang ada, PAUD, TK, ya formal itu sampai kepada perguruan tinggi, atau juga memikir kalau sekolah ini sudah terpadu Islamnya, atau ini sekolah adat, ada model lagi, digabungkan Quran, ada pensucian jiwa, jadi nggak banyak piala di sekolah kita ini supaya terjaga keikhlasannya. Lomba-lomba itu bukan tujuan, tujuannya menjadikan orang beradab. Kalau orang tuanya mau dilombakan boleh, tapi secara lembaga bukan itu. Bagaimana Quran bukan menjadi tren. Quran ini diemban, amanah risalah ini dihafal, dipahami, sudah mulai kita akan pikirkan santri-santri bukan hanya Quran hadis, tapi memahami tafsir. Kalau dari SMP itu tahu tafsir, nanti kandungan hukumnya itu yang ditunggu. Pengejawatan Quran dan Sunnah itu hidup di masyarakat, bukan selesai di piala untuk lomba. Nah, ini masih tren, dia senang daripada dulu sekolah Islam nggak dilirik, hasil risetnya senangnya sekolah serius. Waduh, prihatin, ya, karena disiplin juga, digadaikan akidah, ya, karena juara itu. Sekarang sudah animenya berubah, tapi jangan terjebak pada tren. Dan tidak semua anak ini punya bakat menghafal. Itu harus tahu orang tua. Menderita itu anak kalau memang Allah tidak beri kelebihan di bidang menghafal. Anak diberikan potensi oleh Allah masing-masing. Maka dalam sebuah pendidikan orang tua jangan lebih pintar dari Allah. Allah ini ngatur harmoni kehidupan ini, si A ini bakatnya di sini supaya kehidupan ini berjalan. Cuma kita memaksakan ngatur Allah dalam kita kalikam itu diulang-ulang betul. Ya, nggak boleh kita ini kayak ngatur Allah. Ngatur Allah itu apa? Nanti anak saya begini harus begini. Saya pernah itu punya fasilitas bapaknya mantri supaya anaknya dokter. Karena anaknya pengen sekolah bisnis. Habis punya untuk belajar dagang Pak, sampai miliaran. Loh, sampai dikira judi online, sampai dirupiahin, dikira apa ini kerasukan jin duit. Enggak, itu karena dia pengen dagang, bapaknya pengen dokter, nah, bapaknya mantri, pasiennya banyak. Ya tanya begitu, sampai pindah dari Malang ke Lampung. Dan orang habis. Ya Allah, maka sudah boleh ya. Jadi yang pokok itu santri tujuan menjadi orang beradab. Nanti profesinya apa? Yang dipesankan Nabi tetap jadi guru. Paling minimal apa ya? Kamu benar cita-citamu guru. Nggak ada yang jawab guru. Rizki polisi, apa abri? Ya boleh lah ya. Lian ini jawab guru. Mana anak kalau ditanya profesinya guru juga ya? Iya din, ya. Nanti tambahannya apa? Tapi yang profesi pertama harus menjadi guru, pendidik. Itu budaya ini sudah ngomong bukan? Kita ini nggak disiapkan dari orang tua. Pendidikan kita itu nggak mempersiapkan, tapi cilakanya menjalani tugas itu, tapi ilmunya tidak dipersiapkan. Ya, kalau ada jurusan kuliah jadi suami yang baik,
Sekolah banyak lah ini. Mau cerai, berobat, ya santai-santai kan gak karuan. Mungkin saya banyak di masalah-masalah ini. Kenapa aku bisa begini? Berarti pendidikan tauhidnya gak beres. Ya, sama rebutan warisan, damai-damaikan begitu kan? Aduh, ya. Ini masalah hukum-hukum ngawur, ya. Makan hak saudaranya gitu. Yang perempuan kita dibagi rata ya Pak. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh bagi rata, itu namanya Quran lidzakari mislu hadzal saya. Orang liberal mengkampanyekan itu. Bagaimana yang kerja perempuan sama-sama nyari duit, warisannya sama. Nah itu. Bersamaan gender equality juga paham yang bermasalah. Ada juga dirumuskan oleh kiai-kiai dari Banten, pluralisme, liberalisme. Nah, ini penyakit-penyakit dalam dunia pendidikan. Tambah lagi saya tadi rumuskan dalam video beliau, ceramah beliau, penyakit sekolahisme. Apa itu maksudnya? Orang tua yang penting sibuk cari sekolah, anak ini sekolahkan. Habis itu lulus sarjana selesai. Orang tuanya udah lepas tangan aja. Yang penting sudah dibayar. Yang penting sudah apa? Kewajiban SPP-nya aman. Gak dipikirkan anak ini dikontrol setiap minggu, bahkan setiap hari. Perubahannya apa? Dan guru terbaiknya apa? Orang tua. Guru di sekolah ini kalau udah terganggu kebutuhan hidup bisa jadi kelasnya rusak, ya kan? Kalau tanggal 2 ini akhir bulan, akhir segalanya. Ya saya juga udah WA gitu mesti ya. Udah ada yang kasbon mesti, ya. Udah ada yang kasbon itu fakta, ya. Biasanya cuma karena punya semangat berjuang, bukan punya modal secara materi, bukan yayasan yang kaya, ya. Malah yang ada semakin menurun, harta pribadi habis, ya. Itu faktanya Pak. Jadi kita lihat tadi, kalau mau dihitung senang kalau ada yang membantu hitung. Komite-komite kalau nanti cuma untuk mengeluhkan itu malu juga. Saya urusinya ngeluhnya sama Allah aja. Kalau kamu punya uang Pak mau belanja, ya Allah minta uang begitu aja. Ada orang terang. Miracle keajaiban itu ada. Yang kuat kali, ya. Istiqomah enggak itu menghadapi ujian-ujian itu. Ya, kembali ke poinnya tadi, sekolah kita sudah benar belum? Jadi jangan nyari sekolah yang apa? Akreditasinya A, gedungnya dari semuanya. Yang sekedar itu nggak salah. Coba dilihat kualitas gurunya, tujuannya, ya, bagaimana prosesnya, ya. Kalau sekarang saya suruh mungkin anak SMP hamil Pak, lulus SMP belum, ya. Bapaknya polisi, pusing gitu, mau bunuh diri, malu segala. Coba pendidikannya dulu. Mohon maaf, karena dicampur baur. Gimana dia nggak akhirnya pacaran? Maka kita lihat pendidikan Islam ini dari sisi apanya? Tujuannya, bukan hanya namanya. Kemudian dari sisi kurikulumnya. Kemudian dari sisi prosesnya. Apakah dia mencerminkan penerapan syariat Islam dalam lembaga, dalam sistem pendidikan yang dikelola? Ya, ya kan? Kalau ditanya di data yang coba mahasiswa yang baru-baru itu, mungkin kan di sini juga berapa juga ada Pak. Ya, itu coba kita gimana? Tapi di kampusnya dicampur baur, nggak karuan, nggak diberikan batasan, ya. Itu makanya juga saya nggak terlalu senang di kampus. Lama-lama mendingan anak ini aman, ngajarin di pro bahagia. Mahasiswa kadang-kadang harus dioplos ya Pak, lagi perempuan. Download tugasnya, habis itu wajahnya wajah nilai kan susah ya. Kayak begitu kan. Nah, saya ini murid di UIN Pak dulunya. Kosma dari akrab sih, kayak begitu masalah-masalahnya. Nah itu nanti jadi guru silakannya. Bibit gurunya itu bukan asli orang yang ingin jadi guru, makanya lagi saya yang punya cita-cita nggak jadi guru. Dia aslinya kalau bisa ya kedokteran nyata ini nggak bisa jadi guru. Guru ini nggak bangga gitu. Kurang mentereng. Kalau bisa negara itu sudah merubah, ya anak-anak yang jadi guru, wah bangsa kita cepat nanti. Dan faktanya saya pernah ngajar di Kedokteran Malayati, pernah ngajar di Fakultas Kebidanan Poltekkes, pernah ngajar di FKIP gitu. Itu yang banyak bertanya, pertanyaannya berat-berat itu orang-orang kedokteran, orang-orang kesehatan.
dibandingkan apa? Yang asli guru. Yang guru ini nurut aja. Coba kalau guru intelijensinya ya rata-rata yang jenius ada di kedokteran dan teknik, bagian IT, bagian teknik. Nah maka itu kalau itu yang misalnya Prof. Almarhum ya, di Habibie itu jadi ahli tafsir cepat gitu. Karena ilmunya kemampuannya luar biasa. Tapi kan bidangnya teknologi. Coba kalau jadi ahli tafsir gitu. Walaupun gitu juga ternyata mau mendalami dengan berbagai cara jadi ketua HB kan. Gitu. Nah kita ini masih problemnya di antaranya dari inputnya ini guru ini bukan orang pilihan saringan pertama, itu masalahnya. Ya, jadi di situ kita bisa bayangkan, nah turunannya banyak kan? Turunannya banyak. Apa tujuan pendidikan yang benar atau belum? Nah menjawab pertanyaan seperti ini bukanlah perkara mudah. Seringkali orang-orang tidak memahami apa yang dimaksud pendidikan, apa tujuan pendidikan. Ya harusnya sepakatan dulu, orientasi wali santri. Sekolahnya mau arahnya kemana? Dijelaskan sama pihak pengelolanya. Sehingga nanti dalam perjalanan bisa sinergi. Sebagian dari mereka berbicara tentang formasi pendidikan, namun tidak memahami ya, reformasi yang bagaimana. Menurut kajian sebelum masuk kepada pendidikan, ya ada hal yang penting mereformasi pemikiran, cara pandang. Anak ini apa? Anak ini amanah Allah, ya. Jadi anak ini dibiayai. Mbah Mun bilang anak saya sekolahkan ke Mesir itu tak biayain, jangan cuma cari beasiswa, jalur itu pahala orang tua. Lu yakin kuat keimanannya Allah beri. Ya. Saya semua sering ceramahin. Kakek saya siapin sawit, ya kan? Petak 2 petak itu bisa hektar-hektaran dijual untuk biaya. Ya, dan risiko begitu harus siap. Ya. Membiayai anak bagian daripada jihad, ya, supaya dia nanti bisa menolong agama Allah. Ya, sini ditanya, kalau investasi pendidikan itu yang paling menguntungkan, ya pasti kita paham materialisme. Jadi ilmu itu kayak dagangan, sekolah-sekolah ini dianggap ulakan, nanti setelah lulus bisa ngajar dibayar besar karena pendidikannya tinggi. Nah ini masalahnya. Ya, harusnya itu mesti ilmu itu hidayah. Orang jahil-jahil diajarin. Mungkin takdirnya dia nggak punya uang, nggak sekolah, itu kita ajar. Atau yang sekolah nggak mampu, itu kita ajar. Bagaimana kita bersedekah ilmu? Pikirannya begitu. Guru-guru pejuang itu, ya sudah disyaratkan. Imam Al-Ghazali apa syarat guru hidup zuhud dan sederhana. Maka karena kalau guru ini kaya raya, nggak akan bisa kecuali dia punya usaha, ya kan? Yang kelas sekolah punya berapa M itu, ya dia punya usaha, nggak mungkin dari gajinya. Dan seyogianya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ada guru itu harus mensucikan jiwa, ikhlas mengajar, ya. Ikhlas itu apakah dibayar? Enggak, itu urusan yayasan, semampu yayasan, ya. Guru tetap pikirannya supaya santri saya dapat hidayah, supaya murid saya ini pintar, supaya murid saya tidak melakukan maksiat, ya. Itu pikirannya ke sana saja. Itu dipikirkan oleh yayasan. Allah menggerakkan hati yayasan. Oh ini guru si A ini ikhlas, kalau ada keuangan bisa ditambah atau dibantu pas ada musibah. Itu udah pikirannya yayasan yang digerakkan oleh Allah. Asal guru tadi mencari apa? Keberkahan. Ini ilmu yang disampaikan itu bagian daripada kewajiban ya. Orang sudah punya ilmu, kewajibannya apa? Menyampaikan. Kewajibannya menyampaikan. Sana-sana gitu. Gantian pikirkan ya. Sejak kecil yang pikirkan, jangan pikirannya cuma game, ya. Pikirannya apa? Main. Pikirkan. Semua abi-abi yang ada, guru-guru yang akan meninggal. Ya, nggak ada yang kullu nafsin dha'iqatul maut, tak mungkin mau hidup selamanya. Dan siapa yang melanjutkan? Maka Prof. Hamid Hafiz Zarkasi, Rektor Darussalam Unpad bilang 100 tahun kalau kita mau melihat katakanlah hasil dari upaya kita mendidik ini. Wah, kita mulainya Abikaba baru 2017. Wah, buah hasilnya lama. Ya, kalau kuat juga banyak sekolahnya belum dikali sekali. Nah ini bukan hanya sekolah, kampus tutup terdampak COVID, ya. Kita juga kalau nggak kuat, ya, kesabarannya bisa tutup, ya, lembaga itu.
Karena itu kembalikan tujuannya. Kita ini berjuang melalui jalur pendidikan. Diawali dari pemikiran. Anak tadi apa? Konsep anak itu apa? Anugerah. Belum tahu ya, saya terima pasien sampai dia habis ratusan juta bayi tabung. Dukun keliling, gak punya anak. Guru agama itu, bayi tabung langsung kembar 3. Habis itu bingung juga. Oh, ini Pak, kalau udah dikasih anak bisa 3 begini bingung. Waktu kemarinnya dukun didatangi terakhir rupiah sampai sebulan rupiah. Ini ada orang tua yang punya anak sewa terus. Ya, nggak disyukuri, mungkin bandel, tapi tetap anugerah, ya. Orang sehat normal, nggak ada kendala apa-apa. Guru kita ada 4 tahun nikah, belum dikarunia anak. Nah, konsep anak harus jelas, anak anugerah, ya, anak titipan Allah. Anak juga bisa jadi musuh, ya. Anak itu bisa qurrata ayun. Wajalal muttaqina imama, jadi pemimpin, ya. Itu konsep-konsep harus digali, ya. Itu butuh sesi sendiri. Oleh karena itu konsep anak harus jelas. Kadang-kadang Pak Edi itu anak-anak itu minta gendong-gendong saya, ya. Mungkin karena di pondok lama nggak pulang, tapi nggak juga ada yang ikut full day. Padahal saya paling galak, saya bawa ini apa? Sajadah. Saya sengaja masuk supaya yang sholat mainan mau saya benerin. Itu kadang-kadang sudah saya sahabat begitu. Pas nggak ada momen dia nggak bersalah, dia masih rangkul saya kita gitu. Iya, perang-perangan lebih, ya. Jangan ayah, padahal di dalam Quran itu dialog ayah dan ibu lebih banyak ayah sampai 13 kali. Ya, kalau kita cek itu, dengan ibu paling 3 kali atau 2 kali. Jadi peran ayah sangat penting. Jadi anak itu mandul sebelum, anak itu yatim. Hakikatnya, walaupun bapaknya ada, kalau bapaknya tidak mendidik. Nah ini bahayanya. Bagaimana nanti bisa diharapkan mendoakan? Nah ya jauh lah, ya, jauh begitu. Nah ini perhatian ditingkatkan. Maka dulu konsepnya memiliki sebelum corona seminggu sekali, walaupun cuma 24 jam, supaya mengamalkan adab, supaya berbakti. Sebab ada dulu yang kos itu karena lama di pondok sampai 6 tahun dari MTS sampai Aliyah, hafiz Quran, kos di tempat saya. Kok kamu ini kurang 3 hari nggak pulang? Ngapa di sini? Usia sekali tak marahin. Kok kamu nggak pengen ketemu orang tuamu? Saking kebiasaan, kebablasan. Fakta yang kita temui sendiri. Kamu nggak kangen-kangen? Itu orang mungkin 3 hari lagi. Saya juga pengen pulang, malah kamu nggak pulang. Itu juga nggak mesti pulang ke rumahnya kadang-kadang. Makanya habis bawa pondok 6 tahun katanya pulang ke rumah, pulang kemana? Cerewet gitu. Kalau pulang ke rumah kawannya. Jadi grup-grup pondok itu diantaranya masalah itu pertemanannya itu sangat kuat, lupa orang tua. Maka kulit-kulit orang tuanya itu mestinya tempat bermain yang paling baik, kemudian juga tempat curhat. Harusnya orang tua. Ini problem lagi, ya. Problem lagi. Ini masalah pemikiran terhadap anak, ya. Apa cara pandangnya? Di mana hal ini yang akan menentukan semuanya. Apa itu dari pemikiran, konsep anak, konsep pendidikan, gitu. Konsep harta itu apa? Titipan, nyawa itu titipan. Lu juga banyak loh orang ditinggal meninggal, suaminya atau istrinya, malah sebulan error, depresi, berobat lah ke saya. Lah ngapa bu gitu? Suami saya meninggal nggak bisa melupakan. Wah, akhirnya malah dirukyah banyak dirinya. Kayak gitu. Hidup ini dibuat susah karena jahil. Simpulan saya orang itu masalahnya dibuat sendiri karena miskin, minimnya ilmu. Masalahnya masih menimpa bibi saya ini, yang saya meninggal kemarin itu, bibi saya ini malah karena yang ngurusin bibi saya itu sampai 20 tahunan lebih itu kayaknya, karena sudah mulai sakit sekarang meninggal 80 lebih, tapi pas meninggalnya di rumah bibi yang lain karena corona. Akhirnya itu gak ketemu. Nggak tahu karena corona nggak boleh apa lihat kan yang di tulang bawah itu malah didukunin supaya diam karena bibi saya meraung-raung apa namanya ya histeri gitu sampai bingung sekampung. Ya Allah, itu anaknya sepupu saya udah saya ajak kesini kuliah udah belajar tauhid, kamu nggak beres ini, kamu masih ke dukun. Itu problem di keluarga ini. Kayak gini nih dakwah ini pak keluarga malah musuhi pak gitu. Kok malah ke dukun ibu dicarikan wong tuwek kan
meninggal untuk meninggal, tidak disiapkan bagaimana konsep terhadap nyawa, gitu. Kematian itu sudah kemestian, ya. Bukan kita kesenangan keluarga kita meninggal, tapi nggak begitu. Yang bermanfaat bagi ahli kubur, infakkan, doakan anak yang soleh, cucu yang soleh, doakan, ya. Sedekah, badalkan haji, itu malah nggak dipikirin, menangis saja sampai diobat-obatin begini. Ini contoh ya. Maka anak waktu bapak saya meninggal, santri itu nggak saya liburkan itu ya. Mana dulu yang bapak pas orang tua kami meninggal? Ada yang takut, ya, karena meninggal di rumah saya pak. Saya bawa ke kampung, takut, nggak ada apa-apanya. Pelajaran tauhid berharga, nggak ada apa-apanya, nggak masalah. Kenapa masih di kamar mandi takut? Itu masalah tauhid. Nanti nggak boleh takut. Kenapa kalau ada orang meninggal takut? Semua juga kita akan meninggal. Ini problem masalah pendidikan akidah nggak selesai. Ya, mungkin nilai akidahnya 80 ya, pendidikan agamanya 90 ini implementasinya masalah. Ini perlu dicek ya tujuannya. Bila perlu hafal sebelum lulus, hafal berani nggak teman-teman di kelas 6 itu nanti dicek. Ya harus berani nggak sendiri. Kalau mati lampu gelap berani nggak? Ya harus berani. Kita senjatanya apa doa? Makhluk itu nggak mungkin akan nyekek kita, nggak mungkin. Kecuali dia masuk ke hewan atau masuk ke tubuh manusia, baru dia secara fisik bisa menyakiti kita. Tapi kalau langsung dia makhluk gaib nggak akan bisa. Lempar aja kursi gitu kalau ada. Kayak kursi nggak bukan kursi, berarti orang gitu. Ya, nanti udah ajarin kan cara ngobatin. Udah, tinggal mana walinya. Kalau walinya ada, anaknya boleh nggak jadi perukiah, tapi cuma meninggal. Kalau saya meninggal muda, musuhin jin. Banyak nih teman, waduh ini serangan balik. Tapi kalau untuk perjuangan nggak apa-apa. Ya, diwakafkan untuk agama dakwah tauhid. Mau sekolah ini juga ada dulunya karena orang perukiah semua. Yang perukiah nggak bisa ngaji, kasih buku rukiah nggak bisa baca. Loh, anaknya kan? Anak saya juga belum, saya nggak bisa ngajarin. Pas di TPA pindah-pindah rumah, ganti-ganti guru, nggak bisa jadinya. Oh, gimana mau aman dari serangan? Kita kasih bukunya, sama orang kita kasih pistol, dia nggak mau pakai, nggak bisa. Ya itu, senjatanya doa dari Quran ini, dari hadis ini. Nggak ada rahasia-rahasia. Buku saya ini tinggal diamalkan. Lama-lama saya dudukin buka rumah tahfiz tahun 2016 akhir begitu. Jadi penyakit kendala masyarakat masalah baca Quran itu 55% itu hasil riset dari Republika itu. Se-Indonesia ini masih buta secara Quran. Alhamdulillah ya, 4-5 tahun belakangan ini sudah rumah Quran banyak ya. Tapi tadi kesannya dengan hanya tren. Jika ada, nanti turun aja begini. Jadi menghafal itu wajib nggak hukumnya? Udah pernah saya share ya. Jadi kalau menjadi hafiz itu wajib nggak? Wajib apa fardu kifayah? Ayo. Waktu itu saya share. Jadi yang wajib menuntut ilmu. Maka nanti adabnya kepada ilmu. Apa? Ilmu yang fardu ain. Baru yang kedua ilmu fardu kifayah. Menghafal termasuk fardu kifayah. Kalau fardu ain yang punya hafalan nggak menderita. Ya boleh hafal-hafal. Al-kafirun aja bola. Coba. Allah sudah menetapkan itu. Yang wajib adalah ilmu akidah, kemudian ilmu hal, ilmu yang mendukung. Kalau guru wajib belajar ilmu pendidikan. Kalau pedagang wajib ilmu perdagangan. Kalau pegawai ASN apa ini listrik wajib hukum-hukum bukan ASN apa? Pegawai BUMN wajib ilmu hal tentang itu. Ya. Habis apa? Dunia percetakan. Jangan percetakannya ada yang nggak benar. Perlu itu wajib belajar supaya rezekinya betul-betul halal thayyiban dan tidak menzalimi. Ada guru ini juga harus belajar. Aku bilang Wirusdi ya, kita pengkader masih kuliah semester 7 tapi sudah ingin berdakwah ya, silakan Bu. Alhamdulillah mau mandiri ya, apa yang sudah dikuasai boleh dipegang pelajarannya ya, dalam rangka mengkader ya, dalam rangka memberi kesempatan ambilannya supaya bisa belajar. Oleh karena itu menghafal hukumnya apa? Fardu kifayah. Yang fardu ain apa tadi? Pernah saya ilmu akidah. Jadi kalau orang tua tidak memastikan anaknya akidahnya lurus,
berarti kena sepilis, sesat, orang tua ditanya sama Allah itu. Akidahnya menyimpang, masalah. Kemudian ilmu yang mendukung pelaksanaan ibadah yang wajib. Ilmu apa berarti itu? Kaitannya fikih. Wajib tuh. Di dalam fikih nanti ada urusan sholat, maka dia wajib bisa baca Quran. Kalau jadi guru hafiz, guru tahfiz atau guru Quran nggak wajib, nanti dibayar. Asal di kampung itu sudah ada ya sudah. Tapi dia baca Quran dengan benar, hukumnya wajib karena dia akan melaksanakan ibadah sholat yang sholat itu hukumnya wajib. Jadi kalau nanti kampusnya bisa, ya, kalau umum pemikiran saya lulus S1 wajib bisa ngaji yang benar. Kalau nggak bisa belum jangan lulusin, itu ujian komprehensifnya begitu. Kalau sekarang bisa diturunkan, punya SMA punya SMP ya wajib. Yang wajib itu selesaikan, baru nanti disuruh milih. Maka jelek-jelek pemikiran saya sekolah ini nggak mungkin semuanya bisa menghafal. Motivasinya masuk ini macam-macam dan kemampuannya anak tidak mungkin disamakan. Jadi secara konsep orang tua juga harus mempelajari anak saya ini diberikan kelebihan apa oleh Allah. Maka dalam proses pendidikan ada fardu ain ditugaskan. Satu lagi kasih kenapa Pak? Pentingnya pensucian jiwa. Udah beramal macam-macam riak selesai. Maka anak-anak sejak kecil nanti sudah, kalau yang pondok sudah di 4-5 kan sudah ada materi pensucian jiwa. Diintegrasikan pensucian jiwa, kemudian ilmu adab, kemudian ilmu Quran. Tentu juga ilmu umum, ya, karena ilmu masuk pada wilayah fardu kifayah. Ada Zuka yang tak senang matematika, terus mau diapain Pak? Ada pasal ini, gak mau isi sama sekali Pak. Gak mau dipulangin soal matematikanya, Pak nggak muat. Iya kan? Itu fardu kifayah. Sekarang tinggal berunding aja. Orang kamu maunya gimana? Kamu kemampuannya akan ditemui. Kalau dipaksa terus beban, ya beban. Tapi kalau sejak bahasa Inggris memang begitu. Aslinya itu titipan Allah, punya potensi masing-masing. Negara ini maunya sama, disamain semua. Ya, nggak bisa. Orang mahasiswa saya jurusan bahasa Arab jadi senang melihara ikan. Jadi suksesnya jualan ikan. Ngajar bahasa Arabnya cuma sehari. Jadi apa? Jadi part timer, tapi tetap berdampak kepada jemaah. Saya perintahkan begitu. Jangan tinggalin dakwah. Kalau memilih hidup jalan hidup part timer, tidak full timer di dunia dakwah, tapi jangan tinggalin. Saya ilmunya. Nah ini pondok setengah mati gimana menitipkan itu? Memilih titip. Jadi kotek ya titip. Nggak maksa harus semua jadi kiai. Itu juga takdir juga ya. Tapi dipaksa untuk menguasai ilmu fardu ain. Karena itu wajib, dosa kalau nggak paham pensucian jiwa, dosa kalau dia tidak bisa mengaji. Ya. Tapi habis 30 juz fardu kifayah. Bagus dan lebih tinggi lagi apa bisa diamalkan, ya bisa diamalkan. Kemudian kembali pada materinya, Umi Haifah ada di grup pemikiran Satadian yang kita coba bedah, ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat, martabat dan kedudukannya di pandangan dalam pandangan Allah itu namanya adab. Jadi adab orang tua kepada ilmu, adab kita kepada ilmu mendahulukan ilmu yang fardu ain, baru dipilihkan ilmu yang fardu kifayah. Itu kalau mau pakai rumus selanjutnya bakat, bahagia, sukses. Itu Bu Rita di sekolah itu sama Bu lupa satunya yang istrinya Pak Suku itu mapping apa namanya bakat, ya. Bahasa jelek-jeleknya di sini akan dikonsentrasikan senang penguatan adab, apa senang penguatan bahasa atau senang penguatan tahfiz. Kurang-kurangnya itu Pak, tidak kita paksakan. Nanti mungkin itu bisa dikonsentrasikan kan 5 kan itu. Mata pelajarannya agak-agak dijuruskan gitu. Karena kita melihat bagaimanapun ilmu fardu kifayah itu bakat, bahagia, sukses. Nah, bakatnya apa kita? Bakatnya apa santri kita? Kalau sekolah itu terus kemudian tidak mau fleksibel, menggali, dia akan memaksakan visi-visinya. Pokoknya anak di sini jadi apa? Jadi yang sesuai ditentukan sekolah itu. Tidak ada ruang untuk milih.
Padahal udah faktanya yang ini nggak senang sejarah, anak saya nggak suka matematika, orang sosial, males itu. Dicariin guru yang bisa menyihir ya. Biar mau ya gitu. Biar mau sampai Umi mana? Apa cik mana ciknya? Askar. Ya ditambahkan seperti itu. Mungkin meraihnya kurang ya. Tapi tetap nggak mau ya. Itu kemerdekaan anak. Tadi ada contoh bapaknya mantri, anaknya pengen jadi dokter, nggak jadi juga, habis miliaran. Uangnya untuk bisnis karena pengen jadi pedagang. Bahkan bahagia sukses bisa kita lihat bakat anak senangannya apa ya. Kalau Haifah bakatnya banyak, multi talenta, tinggal diarahkan. Tapi tetap ada yang menonjol apa yang ditanya, diamati, ditanya bahwa psikolog ini cenderungnya kemana ya. Itu dia hafalan kuat atau enggak. Kalau yang bakatnya sama itu kuat hitung duit. Itu duit itu paham semua ya. Sampai orang pikun ya, itu nggak pikun kalau masalah duit. Ya, minta nikah terus umur 80 tahun, disuruh rupiah. Saya Pak kakek mah. Ini kalau sama duit lupa-lupa, keluhannya apa? Lupa gerakan sholat, lupa melihat naruh-naruh barang. Tapi kalau duit enggak, kalau wanita enggak juga. Masih pengen nikah ya, sampai mumet anaknya. Udah nikah ganti lagi. Pengen kayak istrinya enggak meninggal, itu apa? Itu kalau enggak konsep tentang kematian ditata, bahwa mati itu dan pasti, nyawa titipan itu kan begitu guncang, malah jatuhnya merata. Iya, depresi merata, dosa ya. Bahkan bahagia sukses, bahkan apa? Aslinya nggak sekolah apapun. Orang-orang tua kita dulu, kalau namanya rezeki hidup kan hidup, karena Allah yang menjamin. Mama minta berarti bil arti bila Allah rezeki. Cuman orang tua itu mempunyai kewajiban, angkusaku wa ahlikum naro. Maka dididik disekolahkan. Yang ditanya di akhirat nanti orang tuanya nggak punya apa wali kelas, kenapa ditanya? Nanyain kapahnya urusan itu sendiri. Guru itu kan maksudnya pengen belajar berdakwah, ya, memilih berjuang begitu, ya. Mungkin juga gerakannya berat. Atau kalau guru sudah kena ini paham apa ini materialisme, harus jadi guru. Kalau saya tanya mahasiswa tarbiyah juga atau LPTK, ada sertifikasi, ada gula, ada semut. Kan begitu, di situ yang gajinya double. Dulu sekarang kayak zaman dulu. Nah, kalau udah begitu rusak, apa yang membuat keruh hati? Harta. Apa yang membuat guru itu rusak? Ya karena dia guru dunia. Apa guru itu tak boleh kaya boleh kaya untuk perjuangan. Kaya harta di hati tidak boleh, tapi harta cukup di tangan untuk mendukung perjuangan. Walaupun ulama sudah urutkan bagaimana syarat guru itu harus zuhud. Zuhud itu mementingkan akhirat, menerima qanaah apa yang Allah berikan. Jadi kalau kayak saya itu pengen punya mobilnya kayak mobilnya Pak Arifin, entah kapan. Yang penting bisa berjalan sendiri. Ya, paling ngarang-ngarang dipinjemin. Tapi udah langsung dimarahi ibu saya, nggak usah minjemin, rental. Adab ya. Nah, jadi motor itulah ya. Jadi harus siap. Yang penting ditata ya hatinya untuk terus bagaimana belajar ikhlas, memperjuangkan agama ini berat, ya. Masalahnya kompleks, termasuk mendidik anak, ya. Kalau ada yang membuat senang, mungkin bandel, ya. Anaknya menurut umumnya anak bandel aktif, mungkin mau dihabisin kebandelannya di waktu kecil, nanti gedenya jadi kiai. Kiai itu ada yang bandel loh, kalau anak Gus itu awalnya bandel-bandel itu cerita-cerita itu ya. Ya, kecilnya sudah dihabisin itu bandel, itu menghibur, bukan begitu. Nanti gedenya paling tidak sudah pengalaman, sudah pernah hidup agak-agak bandel gitu. Ya, Mbak Ana yang guru BK itu, ya, belum pernah bandel, belum tahu rasanya. Kalau udah buang sendal tuh bahagia rupanya. Kalau udah berantem bahagia. Kadang-kadang ada begitu, psikolog itu nyuruh disalurkan. Ya. Oleh karena itu sabarlah.
Kita semua ini nggak tahu nanti kedepannya mungkin anak kita anggap wah ada juga loh yang kecewa, anaknya suruh lomba, tapi sini nangis, bapaknya ngamuk, percuma kamu sekolah di sini. Wih nggak mau aku jangan apa, ya jangan dimarahin begitu, ya. Dipaksakan ya harus menang, nggak boleh. Ya termasuk pendidikan kita salah. Prof Tafsir bilang, Ahmad Tafsir dari UIN Bandung, pendidikan kita selalu melatih untuk menang, tidak dilatih untuk kalah. Ya, sehingga kalau bisa jawab nyontek gimana caranya? Ya, di sini nilainya ulangan ini, ya kalau memang 50 ya 50 aja. Kalau mekanismenya mau remedial, kayak bahasa ini, ayo belajar lagi, ulangan lagi. Kalau didongkrak-dongkrak enggak, ya kurang kerjaan apa? Ya naik-naikkan nilainya. Kalau ditambah nilai pengorbanan, nilai perjuangan, paling 5 atau berapa? Misalnya nilai masa 40, matematika itu sudah 45 aja kan? Sudah berjuang, dihargai selama 1 semester. Tapi dia harus mengulang. Pada akhirnya nanti bukan di situ kesuksesannya, bukan dari nilai akademik. Dari mana? Kejujuran, karakter adabnya ya, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu yang membuat sukses hakikatnya. Kalau tadi saya sampaikan dulu orang-orang kita kalau sekolah sudah dijamin. Nah, narzukum wa iyyakum. Kami yang ngasih makan kata Allah, bukan kamu. Cuma kelewatan aja. Maka orang tua juga hati-hati, jangan-jangan orang ini hasilnya kelancaran di situ untuk anak saya waktu titipkannya. Memang begitu, ya. Buktinya kalau kita meninggal, ada yang belum datang ya, suaminya meninggal, anaknya masih di sekolah, bapak masih bisa, malah punya mobil. Janda itu punya mobil, yang masih rezeki Allah, bukan bapaknya. Hakikatnya begitu. Maka keimanan kita dalam masalah rezeki itu harus dikuatkan, karena banyak urusan hartanya akhirnya apa? Terjerumus pada korupsi lah, dosa-dosa. Harta itu karunia dari Allah, ya. Kalau ilmu kemuliaan, nah itu yang dicari. Kemuliaan yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Jadi kalau punya anak alim, itu bahagia betul. Dia akan menerangi umat seperti bulan purnama dibandingkan abid. Abid itu seperti kawakib bintang, bintang. Orang yang alim seperti bulan purnama, menerangi manfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Gimana senangnya kalau punya anak bermanfaat, andum-andum manfaat, kata Kiai Imran Jamil, ya. Jadi hidup ini memperbanyak manfaat. Kerja itu mencari uang, memberi manfaat. Niatannya diluruskan. Ada orang nggak kerja masih bisa hidup, bisa, kadang-kadang kerjanya ringan, nggak banyak pulang bisa kaya. Sebab kalau harta karunia, orang Jawa Timur keras tuh. Kamu kalau dasar balungan kere, tetap kere. Sholat udah ditinggalin, ya kan? Ngaji nggak sempat, panggah, kayak gabah diinteri orang suki-suki. Itu orang itu nggak terlalu capek kok bisa suki. Jadi sebetulnya harta itu karunia. Kalau karunia itu maknanya pemberian. Ya kerja nggak berat-berat ya bisa kaya. Tapi kalau ada sudah kerja keras, itu juga ditanyakan, Ustadz itu harus siap segalanya. Terus saya udah kerja keras, kok masih susah terus hidupnya miskin. Kamu kalau kaya nggak pernah kenal agama, kamu bisa dosa dengan hartamu, kamu melawan hukum-hukum agama. Maka Allah sayangi kamu dengan dibuat miskin. Ustadz penceramah itu tugasnya mendekatkan orang kepada Allah. Kalau sekarang cara dekatkannya malah pintar polisi daripada Ustadz. Katanya polisi itu masuk surga duluan daripada kiai. Sebab kalau ada cekatan, hari itu di sana ada polisi, orang yang takut ya Allah lindungi dari polisi. Dia dekat kepada Allah, tapi ceramah saya 1,5 jam ini belum tentu langsung bisa dekat kepada Allah. Maka cara Allah mendekatkan hambanya itu dengan diberi musibah. Pak suge-suge bersyarat deal closing rasido rundingannya batal, rumahnya udah model nih Pak Arifin batal, ya Allah. Hampir semua orang akan lebih dekat kepada agama. Bahkan termasuk corona ini senang Ustaz. Diomongi masyarakat itu gampang, ditendeni sedikit dengan ayat itu cepat tobat. Daripada nggak ada corona, kayak mati. Ini masalah. Ya, karena itu harta yang karunia.
Jadi kalau sudah jatahnya kaya ya mau jalan, gak kurang jalan Gusti Allah memberikan harta. Tapi yang harus dikejar kemuliaan itu dengan ilmu. Ayo milih mantu yang sudah PNS apa yang belum. Nah, itu implementasinya orang ini kedunian apa enggak gitu. Bubur dunia apa enggak gitu. Milih mantu gitu. Saya ini juga menerima ini Pak Guru jodoh. Jadi saya baca itu yang perempuan mintanya sudah gawe, yang sudah gajinya jelas lah kalau tidak gawe. Ini permintaan orang tua apa permintaan kamu? Dua-duanya, kalau nggak usah nanti ditolak orang aku. Jadi ada pergeseran itu bahwa ukurannya apa? Materi. Ya sekarang yang dihormati paham materialisme ini orang yang kaya dan yang punya kedudukan. Itu sudah kemana-mana cara pandangnya. Orang kalau punya jabatan, anak buahnya hormati. Tapi nanti kalau jabatannya selesai, sindrom power syndrome, dapat apa pengucilan dari anak buahnya. Itu buahnya yang sering Pak, dulu jabatannya rektor dulu, sekarang setruk karena dia nggak pernah dihormati lagi. Memang orangnya udah rusak, memang dia tidak hormat kan gitu, gila jabatan, ya. Saya ini kemarin aku jabatan kayak tidak ada yang mau. Dari kepala mau, nggak mau, dari kepala nggak ada yang mau. Dari dulu nggak ada, karena nggak kuat. Di urusan organisasi Islam atau lembaga pendidikan Islam, yang ketua yang paling lembut gitu. Ya itu guyonannya aktivis itu, wah bemper, nggak ada yang mau. Termasuk kegilaan apa namanya sakit jiwa itu cinta jabatan. Bahaya. Ya di dunia ini banyak musuh, di akhirat jadi apa? Penyesalan. Nggak ada. Seluruh yang di bawah pimpinannya akan menuntut. Ya Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Karena itu pada kesempatan kali ini poin-poinnya adalah kita jangan sampai kena paham stilis, sekuler, pluralisme. Pluralisme ini bicara semua agama itu baik, tapi enggak semua agama benar. Nanti Islam. Ini capek Pak, ada menteri bilang begitu, menteri agama enggak. Akhirnya kita turun-turun ini menjaga akidah umat, jangan ikut liberal begitu. Ya. Kemudian dia tidak menuntut aura dan sebagainya masalah. Jadi, energi habis. Bentengin umat supaya jangan ke bawah cilakanya dia punya kedudukan. Nah orang kita sih kalau udah punya kedudukan, bener gak bener, kalau udah punya gelar kadang-kadang itu kan gelarnya ini. Yang memang paling gampang dibaca itu ilmu agama. Orang itu bidangnya apa, ahlinya apa, tapi berani banget bicara agama. Ya, tapi kalau kesehatan misalnya atau teknik listrik, elektro, berani kita ngomong-ngomong itu. Nggak berani, tapi kalau agama berani berdebat segala macam, mengeluarkan fatwa. Nah ini latah ilmunya apa, kemampuannya apa, memberanikan diri. Paling dibaca profesi ustaz. Ya banyak ustaz yang lucu dan seterusnya. Ya, jadi umat kita membuat ketawa-ketawa. Baik, sampai di sini materinya. Jangan sampai kena anak-anak ini kena paham sekolahisme, linearisme, ya. Sekolah itu menuntut ilmu kalau sekolah aja, kalau udah selesai sekolah nggak menuntut ilmu. Nah itu sekolahisme, ya. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban, ya. Dari kapan tadi? Dari buaya sampai ya long life education, bahasa Inggrisnya terus nggak ada berhentinya. Yang diarahkan santri menjadi pembelajar, cinta ilmu. Jadi kalau nggak taklim itu di libur, penderitaan. Wah harusnya gitu. Libur itu pahalanya berkurang dibandingkan masuk. Pola pikirnya harus disusun. Menuntut ilmu itu jihad, ya kan? Man kharaja fi thalabil ilmi bahwa bisa bilang pulangnya sampai pulangnya di dunia. Kalau orang ada generasi peradaban Islam mencinta ilmu baru, ya. Kalau lebaran itu malah baca buku, baru itu intelektualnya tinggi. Ya boleh, berserah nggak dilarang, cuma kan kelihatan, ya. Kita baca beberapa ulama itu cinta kepada ilmunya sangat menonjol. Baik, itu sebagai bahan diskusi. Yang berikutnya nanti ada materi sinergi ya, sinergi. Oh kita ini sama kalau santri itu ada masalah, kita itu sakit loh. Anak kita juga, kita udah, ya memang harus dianggap orang tua di sekolah, apalagi yang mondoknya 24 jam.
Kalau yang sekolah full day itu sepertiganya saja kita urus ya Pak ya. 2/3-nya tanggung jawab orang tua. Dan untuk apa rinci sepertiganya saja kita bisa kondisikan. Kalau ibarat nyusun bata itu di sekolah sudah ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nyusun bata itu. Kalau di rumah kemudian masyarakat mencontohkan negatif, sama aja kalau bukan bata, besok balik lagi sekolah disusun lagi. Nah, sholat lima waktu, ya kan disusun. Ya, bangkong apa namanya kesiangan, ya di rumahnya susah bangun. Gitu. Itu ada video-videonya saya tanya dari satu itu. Masih sholat lima waktu atau masih bolong? Yang kelas 1 itu suka gitu. Kelas 2, kelas 3 juga ada. Padahal udah masih 10 tahun, kan gitu. Bagaimana kita harus memastikan anak kita selamat dari api neraka, itu tugas kita. Bapak Ibu sekalian, ini Abi Hasan saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan ke apa untuk materi hidupkan ininya, materi sinergi. Belum punya layar, numpang tembok. Ya sama jinnya juga numpang. Jadi bismillah aja lah untuk amal soleh, ya. Biasa. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Imam Wahyudi PDI yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya, apabila ada hadirin yang ingin bertanya atau yang ingin diskusi, dipersilakan. Boleh ditanyakan? Yang ketemu disambungin. Jika tidak ada yang ingin bertanya, akan kami lanjutkan saja ke acara yang terakhir yaitu penutup. Kita lanjut saja ke acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang terlihat pada pagi hari ini, dan kepada Allah saya mengampun. Wabillahi hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.